Shalom, selamat pagi. Bersama dengan saya, Suanius Bong dalam acara 5 menit yang memberkati. Bapak sekalian, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang good news dan bad news ya Bapak sekalian. Setiap hari dalam kehidupan kita mungkin setiap hari membaca berita Bapak sekalian. Kita dalam berbagai pergumulan kita mengharapkan adanya berita yang baik. Betul gak sih? Ada berita yang sungguh-sungguh membawa kita merasakan damai gitu. Kita bisa menghadapi hari-hari esok yang lebih baik. Dulu kita waktu menghadapi pandemi, setiap pagi kita lihat berita ya, kita nonton di TV, kita tunggu berita baik, wah pandemi akan selesai. Dan kita tunggu itu setiap hari. Dan setelah pandemi selesai, kita mengharapkan, wah berarti hari esok kita lebih baik lagi nih. Tapi kenyataannya Bapak sekalian, yang kita temukan apa? Berita yang kita temukan adalah selalu bad news Bapak sekalian ya. Karena kalau dalam tagline dalam dunia berita adalah good news is a bad news is a good news ya. Berita yang buruk adalah berita yang baik karena itu membawa orang-orang dapatkan cuan ya, uang dari berita-berita yang buruk itu. Kita tahu ya, bahkan setelah pandemi pun akan ada berita lagi politik yang mengerikan, ada perang dan segala macam. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu good news yang gak pernah sifatnya jadi bad news. Akan selalu good news. Tetapi bukan sekedar memberikan kita kekayaan ataupun kemakmuran. Tetapi good news ini membawa kita dalam perjalanan sejarah keselamatan di dalam Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10 katakan gini. Ingatlah, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Sampai di situ, bahwa Injil yang diberitakan bagi orang-orang adalah tentang Yesus yang telah bangkit dari antara mati dan dilahirkan keturunan Daud. Dan ingatlah selalu akan hal ini. Ingatlah selalu bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat di bawahnya, maka kita akan menemukan bahwa gini, dikatakan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu ya. Pemberitaan Injil dia boleh menderita. Tetapi Injil ini akan terus ada dalam kehidupan orang-orang percaya dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu ayat 10 katakan. Aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus. Dalam kemuliaan yang kekal. Dia sabar menghadapi berbagai persoalan. Kenapa? Karena Injil itu berharga sekali Bapak sekalian. Injil itu hebat banget. Injil itu membawa orang-orang yang dalam keputusasaannya mendapatkan jalan keselamatan yang hidup. Yang tidak dapat dicapai oleh cara apapun oleh dunia ini. Hanya lewat Yesus Kristus. Dan Injil ini membawa pada akhirnya kepada kemuliaan yang kekal. Kemuliaan yang tidak bisa dibeli oleh uang sekalipun, oleh prestasi, oleh apapun. Hanya lewat Injil Yesus Kristus. Injil inilah yang menjadi kekuatan dan bahkan perjuangan sepanjang kehidupan bagi Paulus. Harusnya juga Injil berita yang baik ini menjadi berita bagi kehidupan kita. Sehingga tidak aneh, kata Injil dalam bahasa Yunani adalah evangelion. Artinya kabar baik. Kabar yang baik, kabar yang membawa engkau kepada perjalanan yang baik, yang akhirnya baik dalam kehidupan kita. Kiranya engkau selalu hidup dalam Injil dan beritakan Injil dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.